Inilah Kupas Jawa Dwipa, mengungkap perspektif sejarah dalam konektivitas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan kenikmatan berupa nikmat iman dan Islam sehingga Kupas Jawa Dwipa kembali tayang di live fanpage Facebook Muslimah Pelopor Perubahan Jawa Tengah episode 17 pada hari ini Rabu 1 Oktober 2025 bertepatan dengan 9 Robiul Akhir 1447 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Allahumma amin. Sobat pecinta Jawa Dwipa, Kupas Jawa Dwipa episode kali ini kita akan berdiskusi bersama narasumber kita, insya Allah membahas tentang jejak aksi, suara umat, dan muhasabah lil hukam. Bersama saya, Desi Nurulandari, inilah Kupas Jawa Dwipa, mengungkap perspektif sejarah dalam konektivitas hari ini. Sobat pecinta Jawa Dwipa, terima kasih, jazakumullah khairan katsir untuk sobat semua yang sudah bergabung di kolom komentar. Alhamdulillah di dalam komentar ya, silahkan untuk absen terlebih dahulu. Dari mana aja ini? Ada dari Salatiga. Salatiga, Assalamualaikum. Ada dari Semarang ya, Ungaran. Lagi gerimis apa enggak ini? Semoga enggak hujan ya. Masya Allah, tabarakallah. Ada juga dari Rembang. Oke, yang lain monggo menyusul nggih, silahkan diklik, di komen-komen, di-share juga. Masya Allah, tabarakallah. Saya tunggu partisipasinya nggih. Silakan meninggalkan komentar dan juga pertanyaan juga boleh. Pertanyaannya nanti insya Allah akan dibacakan dalam sesi diskusi bersama kedua narasumber kita. Sobat pecinta Jawa Dwipa, masih hangat beberapa waktu lalu aksi massa di berbagai daerah, dimulai dari Pati sebagai imbas kenaikan PBB hingga 250%. Kemudian berlanjut ke seluruh wilayah dengan berbagai trigger atau pemantik yang mengiringinya. Adanya arogansi nirempati hingga sikap semau sendiri yang ditujukan oleh penguasa hari ini tidak hanya oleh penguasa yang ada di daerah saja, tetapi juga ditunjukkan oleh pejabat pusat yang ternyata nggak jauh berbeda. Mengapa ini terus terjadi? Sobat pecinta Jawa Dwipa, pungutan pajak yang mencekik rakyat membuat sengsara hidup masyarakat. Sementara gaya hidup pejabat yang penuh kemewahan terasa menyakitkan di tengah pahitnya kemelaratan. Walhasil, pelampiasan kemarahan rakyat menghasilkan penjarahan rumah pejabat. Sobat pecinta Jawa Dwipa, suara umat dalam aksi massa sebagai wujud protes terhadap kebijakan penguasa telah terjadi di sepanjang sejarah manusia. Begitupun dalam sejarah Islam, suara umat disampaikan kepada penguasa melalui mekanisme yang disebut sebagai muhasabah lil hukam. Nah, bagaimana gambaran muhasabah lil hukam? Insya Allah malam hari ini kita akan membahasnya bersama narasumber kita dalam Kupas Jawa Dwipa hari ini dengan tema jejak asi, suara umat, dan muhasabah lil hukam. Jika sobat pecinta Jawa Dwipa memahami bagaimana Islam mengatur tentang hubungan antara penguasa dengan rakyatnya, kemudian apa saja hak dan kewajibannya masing-masing, sobat akan menjadi lebih kritis dan lebih mudah dalam mengambil sikap yang benar. Jadi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama Kupas Jawa Dwipa, mengungkap perspektif sejarah dalam konektivitas hari ini. Sobat pecinta Jawa Dwipa, telah hadir bersama kita kedua narasumber kita.
Yang pertama, Kak Syahnera Widya Maharani. Beliau adalah aktivis muslimah Back to Muslim Identity Semarang. Dan narasumber kita yang kedua, Ibu Siti Nurjana SPD. Beliau adalah scriptwriter Jawa Dwipa, pemerhati sejarah dan narasumber tetap di Kupas Jawa Dwipa. Kita sapa terlebih dahulu kedua narasumber kita. Assalamualaikum Kak Nera, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Desi. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Siti, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu Desi dan sobat pencinta Jawa Dwipa. Alhamdulillah, sehat semua nggih. Sobat pecinta Jawa Dwipa, sebelum kita kupas tuntas tentang jejak aksi Suara Umat dan Muhasabah lil Hukam, mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan video berikut ini. Pemberitaan aksi demonstrasi sepanjang Agustus 2025 lalu yang dilakukan mahasiswa, driver ojol, siswa sekolah dan sejumlah masyarakat hingga hari ini belum sepenuhnya hilang dari perbincangan, terutama di media sosial. Tuntutan yang semakin mengerucut dengan simbol angka 17+8 masih terus disuarakan. Kendati beberapa anggota DPR RI yang statement, perilaku dan gaya hidup mewah mereka yang melukai hati rakyat sudah meminta maaf. Selain itu juga beberapa sumber menyebut anggota DPR RI yang menyulut kejengahan massa sudah dinonaktifkan dari keanggotaannya di DPR dan partai pengusungnya, juga dilakukan penjarahan atas rumah mereka dan mereka hari ini masih menjadi buah bibir serta incaran warganet di aneka media sosial. Gejolak aksi protes yang berujung pada perusakan fasilitas umum, penggerudukan, penjarahan dan semacamnya memang tidak kali ini saja terjadi. Sejarah mencatat aksi besar di Solo dan di Jakarta berujung kerusuhan hebat terjadi pada tahun 1998. Ada lagi pembakaran aset dan penjarahan etnis Tionghoa. Aksi tersebut dikenal dengan peristiwa Malari yang terjadi pada Januari 1974 di Jakarta. Kala itu, kalangan cendekiawan dan mahasiswa menjadi corong penyalur rasa tidak puas terhadap kebijaksanaan pejabat pemerintah. Berbagai masalah yang disorot mahasiswa waktu itu adalah Pertamina, proyek TMII yang dianggap mirip proyek mercusuar hingga peranan modal asing khususnya Jepang, sebagaimana ditulis Muhammad Umar Sadat Hasibuan dan Yohanes S. Bidada dalam Revolusi Politik Kaum Muda. Mahasiswa dan massa mengambil alih jalan selama masa kunjungan Perdana Menteri Tanaka dengan seruan anti asing terutama Jepang. Anti birokrasi ditujukan kepada teknokrat berpendidikan barat yang mendorong pemerintah untuk lebih percaya pada investasi asing, dan anti militer terutama terhadap jenderal-jenderal yang dicurigai banyak diuntungkan dari perjanjian bisnis dengan orang-orang Tionghoa dan asing. Artikel berjudul Ketertiban dan Kekacauan di Dalam Kehidupan di Indonesia, karya Kees van Dijk, termuat dalam buku Orde Zonder Order, Kekerasan dan Demokrasi di Indonesia, menggambarkan Jakarta berasap, penghancuran dan penjarahan terjadi di mana-mana. Tidak hanya menyasar produk-produk Jepang, massa juga melampiaskan kekesalannya kepada perusahaan-perusahaan Tionghoa. Salah satunya adalah Astra yang menjadi distributor barang-barang otomotif dari Jepang. Mobil-mobil dan sepeda motor buatan Jepang dan buatan asing lainnya dibakar, diceburkan ke sungai, atau jika pemiliknya beruntung hanya dikempeskan rodanya. Pada peristiwa Malari tersebut setidaknya 11 orang tewas dan 300 lainnya luka-luka. 807 mobil dan 187 sepeda motor dirusak atau dibakar. 144 bangunan ikut rusak, toko-toko perhiasan dijarah dan sekitar 160 kg emas raib.
Untuk memadamkan kerusuhan tersebut, setidaknya sekitar 775 orang ditahan. Beberapa terdiri dari anak berseragam SMP dan SMA, serta 250 buruh. Peristiwa tersebut merupakan reaksi masyarakat atas era baru penjajahan non-fisik melalui kebijakan yang menguntungkan segelintir elit, baik asing maupun dalam negeri atas nama investasi. Sebelumnya, aksi kecengahan pada perilaku pejabat juga pernah tercatat sebagai aksi dombreng. Dombreng merujuk pada aksi massa untuk mempermalukan, mengusir dan mengarak para pejabat hingga para keluarga beserta pegawainya yang diuji, korup, dan melakukan penindasan. Seringkali dilakukan dengan membuat suara gaduh menggunakan alat-alat seperti kentongan, kaleng, yang juga dikenal dengan istilah dombreng. Dombreng pernah terjadi dalam peristiwa revolusi sosial di Tegal, Brebes, dan Pemalang pada akhir tahun 1945. Gejolak masyarakat yang berujung anarkisme berakar dari kebijakan era kolonialisme, terutama pada masa tanam paksa. Anthony L. Lucas menuturkan bahwa Karesidenan Brebes, Tegal, dan Pemalang dikenal sebagai penghasil gula. Banyak lahan persawahan diubah menjadi perkebunan tebu dan pabrik gula. Tahun 1930 saat terjadi depresi ekonomi, 17 pabrik menciut menjadi 3 pabrik. Masa penjajahan Jepang, kehidupan sulit tetap berlanjut. Para kepala desa dipaksa Jepang berkolaborasi sebagai tuan tanah yang mengambil beras para petani untuk kebutuhan militer Jepang. Aksi yang dipimpin para lenggaung atau para jawara pada saat itu memanfaatkan kekosongan kekuasaan di tingkat lokal semasa era peralihan kekuasaan pasca kemerdekaan. Karena sepak terjangnya di masa penjajahan, para bupati dan lurah dianggap sebagai antek penjajah. Tak berlebihan jika sejumlah aksi massa yang tercatat dalam sejarah bangsa ini dianggap merupakan puncak kemarahan rakyat yang akan senantiasa berulang. Muhammad Hatta dalam tulisannya yang berjudul Tuntut Kemerdekaan Pers menyebut, tradisi aksi protes termasuk dalam 2 prinsip hukum adat Indonesia, yakni rapat sebagai tempat utusan rakyat mencari permufakatan dan hak rakyat untuk membantah secara umum. Pernyataan Muhammad Hatta bahwa aksi adalah hak rakyat sejalan dengan prinsip demokrasi, yaitu kebebasan berpendapat dan berekspresi. Prinsip ini pertama kali dikemukakan oleh Franklin D. Roosevelt dalam pasal 19 Universal Declaration Human Rights tahun 1948. Dalam buku berjudul Gajah Mada, karya Langit Kresnahadi, dengan istilah aksi protes disebut dengan TAPPP, sebuah istilah yang merujuk pada berjemur beramai-ramai untuk menyampaikan aspirasi kepada penguasa. Di masa Kesultanan Surakarta bahkan disediakan tempat untuk menggelar aksi di alun-alun keraton, baik secara kelompok maupun perorangan. Bedanya, aksi TAPPP dilakukan tanpa penggerudukan, tanpa penjarahan, tanpa merusak fasilitas umum. Menariknya, rakyat yang melakukan TAPPP langsung direspon dan diminta menghadap dan ditanya maksudnya. Berbeda dengan Islam, aksi mengoreksi kemungkaran atau keburukan yang dilakukan masyarakat bukan hak, tapi kewajiban. Kewajiban ini merupakan bagian dari aktivitas al-amr bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar kepada siapa saja, terlebih kepada penguasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala'a inna afdolal jihadi kalimatu haq inda sultani jair." Ingatlah, sungguh seutama-utama pahala jihad adalah menyampaikan kalimat yang hak pada penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Redaksi dari Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Penguasa dengan kewenangan yang dimilikinya dapat menerapkan kebijakan untuk menyejahterakan masyarakat. Namun penguasa juga dapat berpotensi menerapkan kebijakan yang menguntungkan segelintir elit, yakni oligarki korporasi, melalui negosiasi ataupun kontrak politik. Menyampaikan koreksi dan usulan terbaik kepada penguasa dalam Islam atau muhasabah lil hukam dilakukan dalam rangka ketakwaan kepada Allah dan bentuk rasa cinta rakyat terhadap pemimpin agar tidak tergelincir pada aktivitas yang diharamkan Allah. Karena bentuk cinta, maka muhasabah lil hukam tidak boleh dilakukan dengan menghina personal pemimpin atau pejabat, tidak dengan kekerasan seperti penjarahan atau merusak fasilitas umum. Sementara penguasa dan para pejabatnya harus mendengarkan, legowo menerima kritik dari rakyat dan memperbaiki.
bahkan mengubah kebijakan sepanjang kritik dari rakyatnya demi kemaslahatan rakyat dan masih dalam koridor meluruskan pelaksanaan syariat. Sepatutnya para penguasa perlu belajar dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang meminta umat mengkritiknya sebelum dikritik. Ia melakukan ketika dilantik sebagai khalifah pertama kaum muslimin. Jika dalam Islam, target koreksi adalah pelaksanaan hukum dan perilaku penguasanya, berbeda dalam iklim politik dunia termasuk negeri kita hari ini. Aktivitas penguasa sebagai wakil rakyat yang membuat hukum inilah yang menjadi pokok utama muhasabah. Padahal jelas faktanya manusia adalah makhluk yang terbatas, baik secara akal maupun sisi keadilannya karena cenderung berpihak pada hawa nafsunya. Maka dari itu semestinya aksi-aksi masyarakat yang ada difokuskan pada akar permasalahan yang menyebabkan banyak kerusakan kehidupan hari ini. Ialah demokrasi, liberalisme yang lahir dari kapitalisme, di mana segala sesuatu dijalankan jika dirasa memberikan keuntungan pihak yang kuat. Amar ma'ruf nahi mungkar dan muhasabah lil hukam selayaknya dilakukan untuk menuntut penerapan Islam kafah. Karena hanya Islam kafah lah yang mampu memberikan penyelesaian seluruh persoalan kehidupan hari ini. Sebab Islam dan syariatnya berasal dari zat yang maha sempurna, zat pencipta yang memiliki alam semesta dan satu-satunya zat yang memiliki hak untuk mengatur, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam berbagai kitabnya, terutama konteks sistem Islam dan politik seperti kitab As-Syakhsiyah Al-Islamiyah dan Nizamul Islam menyebutkan bahwa Allah adalah pemegang kendali tertinggi atas segala sesuatu dan kehendaknya yang mengatur seluruh alam semesta. Sementara itu aktivitas amar ma'ruf harus menjadi ruh yang khas bagi kaum muslimin sebagaimana Allah berfirman, "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah." Terjemah Al-Quran Surat Ali Imran ayat 110. Sobat pecinta Jawa Dwipa, peristiwa aksi massa tadi kita saksikan di video, ternyata memiliki rekam jejak dalam sejarah yang menarik untuk dibahas. Sobat pecinta Jawa Dwipa, videonya dapat disaksikan kembali di fanpage Facebook Muslimah Pelopor Perubahan Jawa Tengah atau di channel YouTube MPP Jateng. Sobat pecinta Jawa Dwipa, bersama kedua narasumber Kupas Jawa Dwipa malam hari ini akan mengungkap persamaan aksi massa antara yang terjadi di masa lalu dengan yang terjadi pada hari ini. Kak Nira, sebagai aktivis mahasiswa, bagaimana pandangan Kak Nira terkait fakta gelombang aksi massa yang terjadi kemarin, yang imbasnya kita rasakan sampai hari ini? Ya, baik. Sebelumnya saya mengucapkan jazakillah khair kepada Bu Desi dan sobat pecinta Jawa Dwipa yang hari ini kita menyaksikan video tadi ya. Kalau kita ngomongin Iya. tentang gelombang demo kemarin, yang notabene perbincangannya itu masih terjadi hari ini, nah maka kita perlu lihat nih bagaimana protes yang terjadi di lapangan. Nah, karena faktanya ya di daerah Jawa Tengah dan terutama itu di Semarang, itu menjadi salah satu epicentrum yang paling besar dalam rangkaian aksi yang terus digulir sejak Agustus kemarin. Dan bahkan dalam beberapa pekan pada saat itu, jalanan di sekitar gedung DPRD Jawa Tengah ya, bahkan sampai lapangan Simpang 5 itu dipadati oleh ribuan massa. Nah, kalau ibu-ibu dan teman-teman semua itu melihat ya melalui media sosial bagaimana pada saat itu mahasiswa mendominasi aksi kemarin, dan bahkan nggak cuma mahasiswa doang, ada pelajar SMA, buruh, dan bahkan driver ojol sekalipun. Nah, tuntutan mereka itu kalau kita teliti lebih lagi ya, mengapa mereka itu melakukan aksi, tapi ada benang merahnya yang jelas, yaitu mengenai ketidakpuasan terhadap kebijakan dan kekecewaan terhadap penguasa pada hari ini. Nah, misalnya pada aksi 1 September kemarin ya Bu Desi, pada saat teman-teman di BEM Semarang Raya itu mengajukan 10 tuntutan besar. Nah, di antaranya itu mengenai pengesahan RUU perampasan aset koruptor, terus juga
pembebasan mahasiswa, terus Hmm, juga pengawalan kasus Afan Kurniawan ya Bu Desi, yang pada iya, saat itu kalau kita melihat heboh sekali peristiwa, ya, Mbak. ya betul sekali, dan itu sayang sekali ya. Dan juga yang paling salah satu yang paling menonjol dari tuntutan itu ya salah satunya meminta kejelasan terhadap kasus korban jiwa, seperti salah satunya itu mahasiswa hukum UNES ya, yang hingga saat ini itu penyebabnya masih kabur. Dan bukan hanya itu saja ya, bahkan sebelumnya di Mm-mm. tanggal 28 Agustus itu ya, kalau dari buruh dari berbagai serikat itu ya juga ikut turun ke Semarang untuk menyoroti ya, menuntut soal upah minimum di Jawa Tengah, dan mereka membandingkan gaji DPR yang bisa 3 juta per hari dengan nasib buruh yang masih menerima upah murah itu, bahkan di bawah Wah, kehidupan. bagai langit dan bumi itu ya, Mbak. Iya, betul banget, Bu. Kalau kita bandingin gaji DPR sama gaji buruh tuh udah beda jauh. Dan bahkan nggak hanya di daerah Semarang aja, bahkan di Pati ya, yang di mana itu eh, banyak sekali orang itu turun untuk menolak kenaikan PBB yang melonjak Mm-mm. sampai 250%. 250%. Iya, betul. Kalau di Kabupaten Semarang itu juga naik pada saat itu, Bu Desi. Kemungkinan sekitar 400% ya pada saat itu. Terus kemudian dari Bupati itu mengumumkan bahwa kenaikan PBB-nya itu tidak jadi dilaksanakan. Nah, jadi kalau kita tarik garis besarnya ya dari Jawa Tengah sampai ke tingkat nasional, itu gelombang demonya itu sangat besar dan kompleks. Ya, mengenai dari tuntutan tadi, terus juga ada isu korupsi, soal upah, soal ketidakadilan hukum, dan juga keresahan dari Oh, sektor transportasi online. Tapi di balik itu semua ya ada satu pola yang sama, yaitu yang dimana rakyat itu merasa tidak mendapatkan prioritas, sehingga ya mereka membuat akhirnya pada turun ke jalan untuk bersuara. Dan itulah yang kita lihat ya, yang dimana gelombang protes yang terus membesar, terus juga penuh dinamika yang akhirnya malah sering berujung pada kericuhan. Nah, tapi ya karena memang pada saat itu demonya benar-benar ricuh, itu sampai sampai sekolah itu apa namanya, harus ditutup sementara alias diliburkan. Kalau di ranah kampus itu ya, dari pihak kampus itu sendiri apa namanya, dengan kebijakannya harus membuat mahasiswa itu kuliah secara daring. Lalu setelah puncak aksinya itu kemarin ya, kita bisa melihat ya gerakan mahasiswa itu mulai sedikit lengang. Nah, setelah munculnya tuntutan 17+8. Kalau Bu Desi, apakah pernah mendengar tuntutan 17+8? Benar itu viral. iya, Nah, viral banget itu, Mbak. ya Mm-mm. betul banget. Nah, karena ada apa namanya, ada tuntutan itu yang membuat mahasiswa itu mulai sedikit lengang. Nah, ada beberapa penyebabnya, yaitu yang pertama itu karena perhatian publik dan media itu lebih banyak tersedot ke tuntutan itu, sehingga energi mahasiswa yang seharusnya masih menggebu-gebu ya untuk terus menyuarakan aspirasi pun ikut teralihkan. Terus faktor yang kedua itu adalah faktor represi, yang dimana banyak mahasiswa yang ditahan itu, bahkan di teman-teman UNES itu ya juga menjadi korban penahanan ya. Bahkan hingga saat ini pun masih ada yang belum dibebaskan. Nah, jadi membuat situasi sekarang itu bikin sebagian besar mahasiswa dan keluarganya itu memilih untuk menahan diri ya istilahnya. Khawatirnya kalau ada resiko yang lebih besar kalau aksinya dilanjutkan. Terus yang ketiga, karena memang gerakan mahasiswa itu mulai lengang, ya dalam artian ya kehidupan kampus terus juga termasuk sekolah itu ya mulai berjalan normal kembali setelah sebelumnya sempat daring. Nah, meskipun begitu ya, bukan berarti gerakan mahasiswa itu benar-benar padam. Dan masih ada ya teman-teman di kampus itu, beberapa kelompok aktivis kampus itu yang masih konsisten, terus juga menuntut keadilan bagi kawan-kawan mereka yang ditahan, terus juga mendesak pengungkapan kasus korban jiwa hingga sekarang yang sebenarnya itu masih belum jelas penyebabnya ya. Salah satunya mahasiswa hukum UNES. Jadi kalau memang
kita melihat hari ini, itu wajah gerakan mahasiswanya itu ada dua. Di satu sisi itu masanya mulai lengang, tapi di sisi lain ada api idealisme yang sebenarnya itu benar-benar belum padam. Nah, di mana juga ada teman-teman yang masih tetap mengingatkan ya bahwa tuntutan keadilan sampai sekarang itu belum selesai. Seperti itu, Bu Desi. Oke. Iya, mic-nya ke-mute. Ya, terima kasih Kak Nera. Kita ke Bu Siti. Sebagaimana gelombang protes yang terjadi hari ini, bagaimanakah gambaran fakta sejarah dari gelombang aksi massa yang di masa lalu ya, Bu, sebagai bentuk protes dari rakyat kepada penguasa? Apakah sama juga itu, Bu Siti? Ya, terima kasih Bu Desi dan sobat pencinta Jawa Dwipa. Kalau kita bicara tentang rekam jejak sejarah, bagaimana aksi protes ini sudah sering ya berulang kali terjadi di negeri kita. Kita awali tadi di video ditampilkan ada peristiwa 3 daerah dari mulai bulan Oktober sampai Desember 1945. Terjadi di Karesidenan Pekalongan, yaitu Brebes, Tegal, dan Pemalang. Aksi serupa juga terjadi di Jawa Barat. Nah, aksi ini diinisiasi atau dikoordinir oleh Lenggaong atau Jago atau Jawara yang mereka itu dulu menyatakan sebagai pendukung kemerdekaan. Nah, menariknya ada istilah di dalam aksi ini adalah dombreng ya. Nah, dombreng ini berasal dari bahasa Jawa dari dua kata tong dan breng. Jadi menggambarkan ada bunyi-bunyian benda-benda yang berbahan besi yang dipukul menggunakan kentongan kayu. Nah, siapa yang menjadi sasaran dombreng? Sasaran dombreng ini adalah para pangreh praja, yaitu kepala desa, pegawai, sampai setingkat bupati, yang mereka disinyalir melakukan korupsi, menindas, dan dianggap sebagai antek penjajah, termasuk keluarganya. Nah, maka mereka diarak ke liling desa atau bahkan kota, dipermalukan di muka umum ya. Ya, ini pernah terjadi di Pemalang misalnya. Bupatinya pada masa itu diculik kemudian juga dipermalukan. Bupati Brebes Harimin Rekso Diharjo juga begitu, mengalami penculikan, kemudian dipermalukan di muka umum dengan menggunakan pakaian karung goni ya, diarak keliling kota. Kemudian di Tegal juga ada Raden Ayu Kardinah. Ini adiknya Raden Ajeng Kartini, Mbak Desi ya, Bu Desi. Yeah. Dan mertuanya Bupati Tegal. Nah, Raden Slamet Sunaryo ini juga pernah si dombreng tadi ya. Padahal Raden Ayu Kardinah tadi sebenarnya punya kontribusi bagi kebaikan masyarakat ya. Misalnya mendirikan sekolah keputrian, kemudian mendirikan rumah yatim piatu, bahkan balai pengobatan yang sekarang kalau warga Tegal mengenalnya dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah gitu ya. Dan yang terakhir adalah juga menyasar para Tionghoa dan Eropa, orang-orang Tionghoa dan Eropa yang mereka dianggap sebagai bagian yang menikmati sistem penjajahan pada masa itu. Nah, yang kedua, sejarah juga mencatat aksi mahasiswa ini dikoordinir oleh mahasiswa bulan Januari 1966 di Jakarta. Dan aksi ini ternyata didukung oleh para cendekiawan, kemudian juga didukung oleh ABRI ya. Lalu lintas di Jakarta macet, kemudian Istana Merdeka juga dikepung gitu ya. Kemudian ban mobilnya para menteri juga digembosi, dan akhirnya para menteri itu hadir di istana untuk pelantikan. Ada yang berjalan kaki, kemudian ada juga yang dijemput helikopter ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ada aksi demonstrasi juga ini, 15 Januari 1974 ya. Terkenal dengan peristiwa malari ya di Jakarta. Ini juga dikoordinir oleh mahasiswa, tetapi ternyata
aksi kali ini itu tidak hanya diikuti oleh mahasiswa, tapi diikuti juga oleh buruh, kemudian pelajar SMA, bahkan kedapatan anak-anak di bawah umur ikut aksi ini. Nah, ini demonstrasi ini juga berujung kerusuhan, Mbak Desi, gitu ya. Toko-toko di Pasar Senen itu habis terbakar, mobil-mobil rusak, kemudian juga perusahaan-perusahaan Tionghoa ya, terutama kemudian Jepang seperti Astra, ini juga kena sasaran ya, apa namanya, barang-barangnya dirusak, kemudian juga ya dijarah itu toko Gimana, emas. Bu? Ya, jadi toko emas, ada toko-toko emas itu juga dijarah, dan memang akhirnya mengakibatkan korban jiwa, ada yang tewas, ada yang luka-luka, kemudian ada juga yang ditahan. Nah, lebih parahnya juga kemudian beberapa media massa yang meliput aksi tersebut itu dicabut izin terbitnya, seperti Nusantara, Abadi, atau Pedoman ya. Nah, yang kemudian yang juga ini fenomena itu kita masih ingat waktu itu saya kebetulan masih mahasiswa ya. Itu aksi mahasiswa 98. Nah, ini dikoordinir mahasiswa dan memang berujung kerusuhan penjarahan terjadi di Solo. Kebetulan saya mengalaminya gitu ya, Jakarta, Jogja, dan Medan. Nah, itu adalah catatan sejarah tentang aksi yang berujung pada kerusuhan di negeri kita, Bu Desi dan Sobat Pencinta Jawa Dwipa. Ternyata mirip-mirip ya, Bu ya. Dari mulai apa namanya, yang terlibat aksi begitu, terus kemudian yang awalnya damai ujungnya ricuh, kayaknya sama ya, Bu ya. Nah, dari penjelasan dari penjelasan Bu Siti, berbagai aksi massa yang terjadi di masa lalu sepertinya dipicu oleh hal yang sama, yaitu kezoliman dan ketidakadilan. Akibat dari kebijakan penguasa yang berakar dari ketidakberpihakan penguasa kepada rakyatnya. Menurut Kak Nera gimana? Nah, baik ya Bu Desi dan para sobat pecinta Jawa Dwipa, kalau kita mau lebih kritis ya, sebenarnya itu semua gelombang protes itu sebenarnya punya problem yang sama, yaitu ketidakberpihakan penguasa kepada rakyat. Kalau kita lihat dari tuntutan kemarin yang muncul dalam aksi Agustus kemarin, terus juga termasuk ya dikenal dengan tuntutan 17+8, itu hampir semuanya kalau kita lihat isinya ya, itu tuh berhubungan dengan kebijakan negara yang tidak menjadikan rakyat sebagai prioritas. Betul nggak Bu Desi? Iya, betul sekali, Kak Nera. Nah, misalnya gini deh, mahasiswa ya, itu pada saat itu mendesak para penguasa untuk penghapusan berbagai kebijakan ekonomi yang sebenarnya itu malah memberatkan rakyat. Nah, ini menunjukkan ya kalau kebijakan ekonomi itu justru lebih banyak menguntungkan kalangan tertentu, bukan untuk meringankan beban masyarakat. Terus juga selain kebijakan ekonomi, itu juga ada tuntutan soal korupsi dan transparansi, seperti desakan mengesahkan RUU perampasan aset, yang pada saat itu beritanya juga viral ya. Terus juga Iya, betul. penegakan adil yang terkait kasus Alvan Kurniawan sama mahasiswa UNES itu yang bernama Iko Julian, yang pada saat itu sampai sekarang ya sebenarnya itu masih belum jelas penyebabnya itu apa, masih kabur gitu. Dan juga termasuk penghentian impunitas bagi pejabat yang bermasalah. Nah, kenapa ini itu menjadi sorotan? Ya karena rakyat itu sudah terlalu sering melihat praktik korupsi misalnya yang ditangani cuma setengah-setengah doang. Nah, sementara hukuman untuk rakyat kecil itu kayak cepet banget dijatuhkan. Bener nggak Bu Desi? Betul. Ibarat pisau itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Betul nggak, Kak Nera? Nah, bahkan ini ya juga dalam tuntutan mahasiswanya itu ya juga ada soal keadilan tadi. Nah, jadi dari tuntutan 17+8 itu benar-benar terlihat jelas ya kalau kebijakan pemerintah hari ini itu belum menempatkan rakyat sebagai prioritas utama. Yang diuntungkan itu ya lebih sering ke pengusaha, elit politik, atau kepentingan jangka pendek tertentu. Nah, sementara ya rakyat harus nanggung akibatnya sendiri. Kalau kita lihat sudah melihat dari sisi tuntutan rakyat bahwa kebijakan itu tidak berpihak,
maka kita bisa gali ya lebih dalam sebenarnya. Nah, muncullah satu pertanyaan ya, Bu Desi, kenapa kebijakan itu bisa lahir? Nah, Iya, kenapa di itu sini Kak ya, Mira? nah, di sini tuh karena salah satu penyebab yang paling jelas ya sebenarnya ya, itu adanya perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha. Wih, Politik hari ini tuh berjalan di atas dasar negosiasi kepentingan, bukan pada komitmen hmm, melayani rakyat. Betul nggak, Bu Desi? iya kayaknya begitu sih. Nah, kita bisa lihat ya dalam banyak berita itu yang sering seliweran di media sosial, di laman Google dan Facebook pun juga ada muncul berita-berita. Misalnya itu mengenai kebijakan kenaikan pajak. Nah, itu alasannya tuh Hmm, karena demi pembangunan atau menutup defisit anggaran. Nah, iya tapi di benar. sisi lain itu kita juga melihat ya gimana proyek-proyek infrastruktur itu yang bernilai triliunan rupiah itu diberikan kepada konsorsium besar atau bahkan izin tambang yang kemarin viral itu Raja Ampat dan itu sekarang dibuka lagi Bu Desi setelah menuntut untuk penutupan lahan di Raja Ampat sekarang malah dibuka lagi dan juga Astagfirullah. konsesi lahan yang luas itu ya juga diberikan kepada segelintir pengusaha doang. Nah, ini Hmm, menandakan ya kalau penguasa itu sebenarnya itu nggak berdiri secara independen, melainkan menjadi representasi kepentingan pemilik modal. Jadi wajar aja kalau rakyat itu ngerasa ditinggalin. Ya karena dalam realitanya sekarang itu kebijakan atau keputusan politik itu banyak ditentukan oleh seberapa besar keuntungan yang bisa dibagi antara elit politik dan elit ekonomi. Dan bahkan kalau kita tarik pada dinamika aksi kemarin itu uh, bahkan ada sebagian isu yang langsung diolah oleh parpol dan juga ada yang menjanjikan akan menyuarakan tuntutan rakyat di parlemen. Nah, tapi ya rakyat hanya jadi bahan jualan politik, bukan benar-benar dapat solusi ya. Jadi ini ya yang disebut sebagai kontrak politik transaksional ya. Setiap kali di mana ada momentum ya, entah itu pemilu, bahkan termasuk demo besar pun ya selalu apa ya ada peluang gitu bagi penguasa sama pengusaha untuk menegosiasikan kepentingan mereka. Tetapi rakyat gimana? hmm, Ya cuman pion ya. aja sebenarnya ya. Nah, Kayaknya dan selalu jadi korban ya Kak ya. ya, jadi korban terus. Kasihan sih sebenarnya. Dan bahkan di negeri yang katanya demokratis ini ya kebijakan yang lahir itu seringkali malahan mencederai kepentingan rakyat. Yang dimana itu regulasi demi regulasi itu datang bukan untuk melayani, melainkan makin menjeratkan masyarakat ke penderitaan. Nah, apa yang sebenarnya terjadi sekarang ya, Bu Desi, itu sebenarnya bukan kebetulan. Nah, yang Terus gimana dimana Kak? Berarti berarti kalau nggak kebetulan berarti kesalahan. Gimana? ya ini sebenarnya benar-benar bukan kebetulan ya karena memang dilihat dulu dari sistem yang diterapkan saat ini tuh apa ya karena ini semua itu keniscayaan dalam penerapan sistem sekulerisme demokrasi yang menjadikan Hmm, manusia itu malah sebagai pembuat hukum, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan di dalam demokrasi itu ya hukum itu lahir dari proses politik. Dan di dalam proses politik itu siapapun yang punya modal, siapa yang punya akses, ya dia yang nentuin arah. Jadi sangat wajar kalau hasil hmm, akhirnya itu selalu berpihak pada kelompok elit, bukan rakyat itu sendiri. Ya contohnya itu yang paling jelas pada saat tahun kemarin itu ada Undang-Undang Minerba. mm-mm, Pasti ingat Undang-Undang mm-mm. Minerba. Nah, dan di Iya. mana jelas-jelas membuka ruang lebar ya bagi para pengusaha tambang. Ya sementara rakyat itu cuma dapat apanya sih yang di sekitar tambang? Ya cuma dapat limbahnya aja. Bahkan sampai ada yang Mm-mm, terkena kontaminasi akibat kegiatan tambang itu, bahkan sampai merusak lingkungan. Terus juga ada lagi mm-mm, yang kemarin itu tahun kemarin disorot mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang sejak awal itu memang dikecam karena lebih mempermudah investor ketimbang ngelindungin buruh dan pekerja lokal. Belum lagi kebijakan harga BBM yang kemarin itu naik turun, yaitu bukan karena memperhatikan daya beli masyarakat,
tapi ya karena ngikutin mekanisme pasar global. Jadi kalau rakyat itu merasa kecewa, ya itu memang konsekuensi logis ya dari penerapan sistem ini, Hmm. yang dimana kapitalisme ya dalam bingkai demokrasi itu menjadikan penguasa itu sekedar manajer untuk menjaga kepentingan pemilik modal, ya rakyat hanya dipakai suaranya dalam 5 tahun sekali, ya setelah itu diapakan, ditinggalin. Nah, Aduh, aduh. nah ini ya, ya bikin sebabnya itu kita bisa melihat pola berulang yang dimana itu demo muncul, terus juga tuntutan disuarakan, kadang ditanggapi sebentar, terus akhirnya ya hasilnya tidak menyentuh akar persoalan, ya karena akar masalahnya itu bukan sekedar pada individu penguasanya, tapi yaitu sistem yang Mm-mm. dianut. Nah, seperti itu. Kalau kita perhatikan ya dari masa ke masa itu ya pola janji kesejahteraan itu ya selalu berulang. Ya pada saat kampanye ya Bu Desi kemarin itu sampai Ya. menjanji makan bergizi gratis, terus juga katanya mau diadakan 19 juta lapangan pekerjaan yang melimpah, terus juga akses pendidikan dan kesehatan yang terjangkau. Bahkan ya di level mahasiswa pun ya dijanjikan untuk apa namanya kebebasan berekspresi, bahkan ruang untuk berperan aktif. Ya, namun apa yang terjadi Hmm. setelah penguasa itu dipilih, apakah janjinya itu ditepati? Ya, alhasil yaitu rakyat itu tetap ibaratnya bergelut ya sama harga pokok yang terus melambung, terus juga sulit banget ya untuk mencari pekerjaan yang layak, biaya kesehatan yang makin mencekik sampai biaya pendidikan itu terus naik. Nah, di sisi lain justru kita bisa menyaksikan ya di mana pejabat sama elit politik itu hidup dalam kenyamanan karena fasilitas-fasilitas atau tunjangan yang benar-benar wow banget. Nah, kalau dicermati ya Mm-mm. ini bukan lagi sekedar masalah individu, tetapi pola sistematis. Rakyat memang dari waktu ke waktu memang hanya dibeli dengan harapan kosong kesejahteraan. Nah, jadi tidak mengherankan ya sebenarnya itu kalau akhirnya muncul rasa frustasi ya di tengah masyarakat. Ya demo muncul, tuntutan disuarakan. Ya semua itu ya karena lahir dari kekecewaan mendalam terhadap janji-janji yang ternyata hampa. Kalau kita bicara soal pemuda ya, khususnya mahasiswa hari ini, ya bahkan kita nggak bisa mungkin ya sebenarnya kalau mereka itu punya energi, semangat, dan bahkan idealisme untuk mendorong perubahan. Jadi dari eh, kalau kita dulu masih flashback ke apa namanya demo tahun 98 itu banyak ya sebenarnya itu apa namanya bisa kita lihat ya di mana mahasiswa itu dengan keberaniannya turun ke jalan. Nah, namun mari Mm. kita jujur ya kalau perjuangan mahasiswa hari ini tuh sering kali terjebak dalam lingkaran setan kapitalisme yang mereka itu sebenarnya memiliki mental yang berani untuk lantang bersuara, terus juga mengajukan tuntutan, terus juga terus menyoal ketidakadilan dan kebijakan yang menjerat rakyat. Tapi di balik itu semua, ya ada hal mendasar yang perlu direnungkan. Nah, yang dimana itu juga narasi perjuangan saat ini ya masih bersifat superficial ya Bu Desi sebenarnya itu kalau Mm. narasi-narasi yang disampaikan mahasiswa itu apa namanya baru menyentuh gejalanya aja, belum menggali Mm. akar persoalannya. Nah, padahal ya Mm. problem Mm. utamanya itu ya bukan sekedar Malah, kebijakannya. iya, Nah, malah lebih penting akarnya nih, malah nggak kesentuh ya, Kak Nera ya. iya betul banget. Kan kalau misalnya mau menyelesaikan problem kan harus dilihat dulu akarnya yang mana. Nah, kalau sekarang itu ya akarnya itu ya karena sistem yang dinaungi saat ini. Ya selama sistem kapitalisme sekuler itu yang diterapkan itu ya hasilnya nggak akan jauh berbeda. Ya janji-janji doang itu cuma jadi retorika doang. Terus juga kebijakan itu cuma tambah sulam. Ya sementara ya ketidakadilan ya tetap terus berulang. Nah, disinilah Mm. letak tantangan terbesarnya. Ya jika pemuda itu masih bergerak dalam kerangka penerapan demokrasi kapitalisme, ya mereka ya makanya perjuangan mereka itu cuman menghasilkan sedikit perubahan atau tuntutannya itu di apa ya ibaratnya ditenggelamkan dengan program sejenak, sedangkan sisanya itu ya
adalah kebijakan solid bagi rakyatnya itu terus bertahan ya Bu Desi, bahkan bisa merusak seluruh aspek kehidupan. Seperti itu Bu Desi. Oke, iya. Betul sekali ya, kalau dalam sistem hari ini ya, demokrasi kapitalisme itu ketika mau menjabat, mengeluarkan uang, ketika jadi pejabat, cari uang, iya kan? Yang ngasih uang siapa? Rakyatnya ya, melalui pajak dan sebagainya. Ya, kita ke Bu Siti. Bu Siti, sejarah mencatat, tadi sudah disampaikan ya Bu Siti ya, dari masa ke masa, sistem pemerintahan yang dijalankan ternyata akan merujuk pada konsep yang sama yang akhirnya menghasilkan arogansi, kezoliman, dan himpitan kehidupan rakyat yang terus berulang. Kira-kira latar belakang yang menyulut aksi-aksi massa itu apa, Bu Siti? Ya, Mbak Desi dan sobat pencinta Jawa Dwipa, rekam jejak suara umat yang tadi kita bahas di sesi pertama, yaitu peristiwa 3 daerah. Apa sih yang menyulut terjadinya peristiwa 3 daerah di Jawa Tengah? Anton E. Lukas, Indonesianis dan berkebangsaan Australia, dalam bukunya Peristiwa 3 Daerah, Revolusi dalam Revolusi tahun 1989 mengungkapkan bahwasannya penyulut adanya peristiwa aksi suara masyarakat pada tahun 45 setelah Indonesia merdeka itu berakar dari sejarah panjang penjajahan kolonial. Tepatnya di mana dimulai penerapan kultur stelsel 1830 sampai 1870. Jadi 3 daerah di Karesidenan Pekalongan tadi, Brebes, Tegal, dan Pemalang, ini dikenal sebagai daerah penghasil gula. Jadi banyak lahan persawahan yang dialihfungsikan sebagai perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula. Ada 17 pabrik gula sebelum terjadi depresi dunia ya, depresi dunia tahun 1930, akhirnya menciut menjadi 3 pabrik saja. Kemudian yang berikutnya ada elit-elit lokal, pangreh praja, pegawainya kolonial, penjajah pada masa itu, memudahkan penjajah untuk mengambil sumber daya alam kita, mengalihfungsikan lahan untuk pabrik gula, kemudian memastikan perkebunan-perkebunan gula tadi itu mendapatkan distribusi irigasi air yang cukup, ya, sehingga mengakibatkan penduduk ini terdampak susah gitu ya, dan ini berlanjut sampai kemudian penjajahan Jepang yang menerapkan kebijakan militer. Nah, kemudian yang berikutnya yang menjadi sasaran adalah pangreh praja sampai ke tingkat bupati tadi, karena mereka menganggap pangreh praja ini adalah bagian dari penjajah kolonial pada masa itu, karena kan ada transisi ya, setelah Indonesia merdeka Agustus 45, kemudian peristiwa ini terjadi Oktober Desember, itu ada alih transisi yang kepemimpinan itu masih dipegang oleh pangreh praja masa penjajahan dulu. Nah, mereka dianggap sebagai bagian dari kolonialisme tadi yang ini cukup lama, yang dianggap menyengsarakan masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang menjadi penyulut aksi mahasiswa tahun 1966. Nah, ada 3 tuntutan yang terkenal sampai hari ini ya, Bu Desi dan sobat pencinta Jawa Dwipa, kalau kita di buku-buku sejarah itu tritura, 3 tuntutan rakyat. Yang pertama adalah pembubaran PKI, kemudian yang kedua adalah pembubaran kabinet Dwikora. Kabinet ini dicemooh sebagai kabinet 100 menteri dan kemudian dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan G30 SPKI ya, yang kemarin 30 ya. Nah, kemudian ada tuntutan dari mahasiswa yang didukung masyarakat, ABRI, cendekiawan, agar pemerintah menurunkan harga sembako yang tinggi. Karena harga bensin, kemudian transportasi itu dan kebutuhan pokok itu naik. Contoh ya, ongkos bis pada tahun 66 itu tercatat awalnya Rp200, tapi kemudian menjadi Rp1.000. Ini lebih mahal dibanding zaman saya kuliah di Solo, itu yang tahun 1999 bis mini mahasiswa itu bayarnya cuma Rp150, ini udah 1.000 gitu ya.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah peristiwa Malari tahun 74. Nah, peristiwa Malari ini ada ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Yang pertama adalah menyoroti tentang proyek-proyek mercusuar, nah, seperti Taman Mini Indonesia ini. Kemudian yang kedua menyoroti adanya iklim investasi bagi pemodal asing terutama Jepang. Nah, sementara Jepang ini pernah menjajah kita. Kemudian ada seruan anti asing ya, kemudian juga anti birokrasi yang ditujukan kepada teknokrat berpendidikan barat yang mendorong pemerintah kok lebih percaya pada investor asing, dan kemudian seruan-seruan anti militer terutama terhadap jenderal-jenderal yang memang dicurigai banyak mendapatkan keuntungan dari perjanjian bisnis dengan investor terutama Tionghoa dan Jepang. Kemudian yang ASI 98 ini yang pernah saya menjadi salah satu ingat sekali lagi kuliah kerja lapangan ya. Ini kita mengalami Kalau saya masih ASI. SMP itu Bu Siti. Oh iya, Masih iya. SMP. Jadi kami waktu itu melaksanakan kerja lapangan dari Jakarta kemudian ke Jawa Tengah, kemana-mana itu di tengah jalan itu terjadi aksi itu gitu ya. Nah, Saksi sejarah berarti ya Bu. iya, ada pemicunya, yaitu ada krisis moneter global, kemudian harga naik, harga BBM naik, jumlah orang miskin juga bertambah, dan ini dianggap sebagai awal kebangkitan kekuasaan yang berlangsung lama, otoritarian selama 32 tahun yang harus segera dilengsarkan. Nah, itu penyulutnya. Nah, lantas apa yang bisa kita baca dari penyulut aksi dari mulai zaman kemerdekaan sampai hari ini? Yang kita bisa baca adalah pertama, Bu Desi, terjadi akumulasi kekecewaan, kemarahan, kekesalan rakyat akibat kezoliman yang berlangsung lama. Ini diwariskan oleh penjajah di negeri kita secara fisik, tapi akibatnya fisik dan non-fisik. Dan akibatnya hari ini ketika penjajahan itu tidak fisik lagi, tapi non-fisik, kita juga merasakan kezoliman yang sama. Nah, kemudian yang kedua, dari aksi-aksi yang pernah terjadi di negeri ini, kita melihat respon terhadap kebijakan-kebijakan yang zolim itu dalam bentuk people power melalui protes masyarakat, mulai dari mahasiswa, masyarakat umum gitu ya, cendekiawan yang emosinya karena sudah memuncak ya, tersulut, akhirnya kan tidak bisa dibendung terjadinya kekerasan, pencegahan, perusakan fasilitas umum. Nah, yang terakhir yang bisa kita lihat penyulut aksi-aksi yang terjadi di negeri ini itu sebenarnya para pelaku aksi ini punya keinginan ada perubahan kondisi yang lebih baik buat negeri kita, tapi keinginan tersebut sayangnya tidak dibangun berdasarkan pemahaman apa yang menjadi akar penyebab dan ke arah mana sebenarnya kita mau bawa perubahan ke kondisi yang lebih baik ini. Nah, itu yang menjadi penyulutnya Bu Desi dan Sobat Pencinta Jawa Dwipa. Gitu nggih. Ternyata sama ya Bu. Ada ketimpangan ya, dan ini gara-gara sistem. Sebelum kita lanjutkan saya mau ngabsen lagi nih dari komentar-komentar Sobat Pecinta Jawa Dwipa. Ada yang dari Weleri, Muntilan, terus mana lagi ini, Purwokerto, Mijen, Wangon, Magelang, Masya Allah ini. Kemudian Majenang, Kebumen, Patimuan, kemudian Wonosobo. Terus masih ada lagi nggak ya ini? Oh, ada Samarinda, jauh sekali ya. Kita ternyata disaksikan tidak hanya di Jawa, tapi di luar Jawa, Masya Allah. Terima kasih Sobat Pecinta Jawa Dwipa. Ini juga ada beberapa komentar, saya bacakan. Sebenarnya dari dulu aksi masyarakat itu selalu ada, tapi bisa kita lihat aksi-aksi tersebut seolah-olah muspro. Karena tidak ada perubahan totalitas, tuntas, dan sempurna. Ya, karena sistemnya masih saja eta-eta keneh, gitu. Betul gitu ya bacanya ya? Eta-eta keneh gitu.
Kemudian ini sebenarnya sah-sah saja ya. Seharusnya rakyat bersuara menuntut haknya dan juga mengoreksi penguasa. Iya kan katanya kebebasan berpendapat ya. Terus kemudian masih ada lagi. Iya, ternyata rekam jejak aksi dari dulu luar biasa. Berarti memang dulu sampai sekarang masyarakat butuh dan rindu perubahan hakiki. Iya, aksi massa tuh kayak apa namanya ya, Bu? Akumulasi tadi ya, penumpukan kekesalan, kemarahan yang akhirnya meledak menjadi aksi massa. Nah, itu sebabnya adalah sistem kapitalisme yang melahirkan penguasa yang rakus. Nah, keren-keren ini ya. Dari komentarnya sobat pecinta Jawa Dipa. Wow, selingkuh, selingkuh, selingkuh. Wah, 3 kali sampai ya. Menurut para pelakunya enak sih. Hahaha, tak peduli rakyatnya sengsara dan tertindas. No viral, no justice. Maka teruslah bersuara untuk melawan kezaliman. Ya, Masya Allah. Ya, kita lanjutkan lagi ke Kak Nera. Kak Nera, tadi kan kita membahas tentang gelombang aksi massa. Ya. Di tengah gelombang aksi massa, di mana sebagian besarnya itu digerakkan oleh aktivis mahasiswa. Nah, dalam hal ini kan para pemuda, ya. Nah, bagaimana cara untuk menaikkan level ya, para aktivis mahasiswa ini sebagai agen perubahan atau agent of change agar aksi massa benar-benar menghasilkan perubahan yang hakiki, Kak Nera? Oke, baik ya Bu Desi dan para sobat pecinta Jawa Dwipa. Jadi kalau kita bicara tentang pemuda ya, tentang saya sendiri, teman-teman saya, dan generasi yang sedang bertumbuh ya sekarang ini, satu hal yang hampir semua orang itu sepakat adalah bahwa potensi para pemuda itu luar biasa besar. Biar di mana pemuda Betul. keberanian dan idealisme yang seringkali itu nggak dimiliki oleh kelompok usia lain. Betul nggak, Bu Desi? Betul, darah muda, darahnya para pemuda, semangat gitu ya Kak Nera ya. Ya, dan mereka itu biasanya lebih berani buat ngambil resiko, lebih terbuka sama Mm-mm. hal-hal baru, dan bahkan lebih lantang ya untuk menyuarakan kebenaran. Jadi nggak bisa kita pungkiri kalau dengan segala potensinya itu, pemuda itu punya posisi strategis sebagai penggerak perubahan. Ya bukan karena jumlahnya yang besar, tapi ya karena cara pandang mereka yang seger, terus juga semangat yang tinggi dan keberanian buat menggugat di tengah kondisi yang mereka anggap itu gak adil. Bahkan Mm-mm. di setiap ruang ya, baik itu di kampus, di komunitas, bahkan di medsos itu sendiri pun, ya suara pemuda itu menjadi ibaratnya pemantik kesadaran orang-orang. Dan bahkan ketika pada saat orang-orang itu apatis ya, mulai apatis, ya justru pemuda itu sering hadir membawa optimisme baru. Maka eh itu ya tidak berlebihan kalau banyak pihak itu menaruh harapan besar kepada generasi muda. Nah, Mm-mm. cuman ya, harapan besar ini pun ya juga menuntut tanggung jawab yang besar juga. Ya karena potensi pemuda itu bisa mengarah pada perubahan yang baik, tetapi bisa juga diarahkan ke hal-hal yang justru merusak kalau tidak dibimbing oleh visi yang benar. Nah, tapi ya Bu Desi ya kalau sayang banget ya kalau di sekitar kampus, di teman-teman saya itu sendiri ya, yang di mana itu potensi besar yang dimiliki pemuda sekarang itu malah justru terjebak pada perubahan yang sifatnya itu semu, dan bahkan energinya itu terkuras banyak ya buat agenda-agenda yang di permukaan itu sebenarnya tampak idealis tapi sebenarnya nggak menyentuh akar persoalan. Nah, kita bisa lihat ya bahwa tidak sedikit aksi atau gerakan pemuda ya dari dulu sampai sekarang itu yang awalnya murni lahir dari kegelisahan, terus kemudian berubah arah ya karena ada yang menungganginya, yaitu ditunggangi kepentingan. Ada kepentingan politik praktis, terus juga ada kepentingan kelompok tertentu, bahkan ada yang diarahkan untuk sekedar jadi komoditas pencitraan.
Nah, seperti ini ya Bu Desi mengenai bagaimana kemarin itu viral di kalangan mahasiswa di mana Menteri Pendidikan itu menggelontorkan dana supaya BEM itu eh, bisa melakukan penelitian. Tapi pada saat itu dengan alasan biar nggak turun ke jalan. Nah, Iya. bahkan di medsos ya misalnya itu bahkan pemuda itu dengan suara-suaranya mereka itu sering jadi tren ya, tetapi cepat sekali berganti isu. Yang misalnya nih hari ini itu di di Twitter ya misalnya itu hashtagnya nomor satu, tapi besoknya udah pindah ke ranking bawah seperti itu Bu Desi. Jadinya kayak apa Cepet namanya naik, cepet turun ya Kak ya. banget kayak apa ya, Mm. pemisahannya tuh cepet banget ya karena akibatnya perubahan yang diperjuangkan itu ya cuman berputar pada seruan aja, pada wacana aja, nggak sampai menghasilkan sesuatu transformasi yang nyata. Nah, ini yang saya sebut ya sebagai perubahan semu, yang dimana itu perubahannya itu kalau dari luar itu tampak heboh ya, tampak idealis, tapi sebenarnya nggak nyentuh akar persoalannya, sehingga ya hasilnya itu ya cuman ibaratnya sebatas riaknya aja seperti itu. Dan bahkan potensi pemuda ya yang begitu besar itu pada akhirnya justru terkuras sia-sia ya, pada akhirnya hanya dimanfaatin oleh pihak lain. Nah karena itu ya sebenarnya itu gerakan mahasiswa itu nggak boleh berhenti pada aksi reaktif dan simbolis aja ya, orientasinya itu harus diarahin pada perjuangan yang lebih substansial ya ibaratnya seperti itu dengan hasil yang jelas dan terukur. Nah di mana artinya itu setiap pemuda dengan kritik ya dan perlawanan itu mesti lahir dari kesadaran sistemik, bukan sekedar dorongan situasi. Betul nggak Bu Desi? Betul, harusnya begitu ya Kak Nera ya. Ya betul. Harusnya mahasiswa itu uh, punya kesadaran bahwa semua kebijakan-kebijakan yang sebenarnya itu bikin masyarakat terzolimi itu ya karena sistemnya hari ini. Ya terus juga mahasiswa itu sebagai katalis perubahan sejati itu nggak boleh terus-menerus terjebak pada narasi perbaikan demokrasi. Bahkan kalau di sekitar kampus ya itu tuh dari dulu sampai sekarang ketika mereka mengadakan forum diskusi, ya solusinya akhirnya itu malah perbaikan demokrasi. Nah, itu realitanya mahasiswa sekarang sebenarnya. Nah, Padahal yang bikin rusak demokrasinya ya. ya betul banget, Bu. Cuman apa ya? Cuman solusinya itu perbaikan demokrasi sama meminta untuk kebebasan bersuara. Nah, sebenarnya yang dibutuhin masyarakat hari ini bukan sekedar perbaikan parsial atau tambal sulam, melainkan perubahan yang mendasar atau asasiah dan juga menyeluruh atau inkilabiah, yang artinya untuk perubahan ini itu secara mendasar, yaitu mulai dari di mana itu perubahannya itu secara mendasarnya dari sekulerisme ke akidah Islam. Nah, dengan perubahan sistem demokrasi kapitalisme ke penerapan Islam secara kafah di seluruh kebijakan negara. Nah, inilah yang harus dipahami ya sebenarnya. Kalau aktivis muda hari ini itu belum menjadi agent of change perubahan sistem, maka harus level up, yaitu menaikkan level aktivismenya ke perjuangan penegakan Islam secara kafah. Nah, ini yang Masya Allahnya ya, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad ya saat beliau itu mengorganisir para sahabat Nabi ya, di mana Rasulullah itu membina para sahabat yang notabene-nya itu rata-rata pemuda, dan berikutnya ya para sahabat itu mendakwahkan atau mengedukasi masyarakatnya hingga menjadi sebuah kesadaran yang tumbuh, kesadaran yang berislam dan tuntutan perubahan yang lahir di wilayah Madinah pada saat itu. Nah, jadi ya secara karakter sebagai agent of change, banyak sahabat muda ya pada saat itu justru menjadi pilar perubahan. Contohnya Ali bin Abi Thalib, misalnya dengan usianya pada saat itu ya sangat muda, terus juga beliau berani menggantikan posisi Rasulullah di ranjang pada malam hijrah, yang dimana itu sebuah aksi heroik yang menjadi bagian
penting ya dalam perjalanan dakwah. Terus juga ada Akom bin Abil Akom. Wah, ini ya di mana pemuda yang menjadikan rumahnya sebagai markas dakwah, tempat Rasulullah membina generasi awal Islam. Masya Hebat Allah, banget. luar biasa. Oh. Iya, keren, keren, keren. Nah, bahkan ini yang paling terkenal itu adalah Mus'ab bin Umair, yang dimana itu beliau dulu adalah seorang pemuda yang kaya raya, itu rela ninggalin semua kemewahan yang diberikan dari orang tuanya, dia menjadi duta dakwahnya di Madinah, sehingga berhasil mempersiapkan kota itu sebagai basis berdirinya Daulah Islam. Keren banget ya Bu Desi. Merinding banget. Masya Allah, keren, keren. Nah, jadi ketiganya ya, dari ketiga kisah itu memberi gambarannya jelas sebenarnya, yang dimana itu pemuda bukan hanya sekedar lantang bersuara, tetapi juga siap mengorbankan kenyamanan pribadi, yang dimana bahkan nyawa sekalipun ya demi perubahan yang hakiki, ibu-ibu dan teman-teman semua. Dan kuncinya itu ada pada satu hal, yang dimana mereka menjadikan Islam itu sebagai arah perjuangan. Dan akhirnya di sini itu semua ini ya itu pada berkumpul ya pada satu kesadaran yang mendasar. Nah, bahwa Islam adalah syariat pembuatan Sang Pencipta, bukan buatan manusia. Nah, bedanya tuh mendasar Mm, banget ya. Hukum yang iya, dibuat manusia ya, siapapun orangnya, meskipun orangnya itu memiliki apa namanya kecerdasan sekalipun ya selalu akhirnya selalu terbatas dan penuh kepentingan dan bahkan rentan menindas ya, tapi hukum Allah ya itu hukum yang adil, sempurna dan sesuai dengan fitrahnya manusia. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya dalam kitab Nidamul Islam. Beliau menegaskan kalau Islam itu bukan sekedar agama yang berhenti pada ibadah ritual doang, tapi sistem hidup yang dimana Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan. Nah, ada yang udah tahu belum? Atau ada yang belum tahu nih? Ya, terus juga Islam itu mengatur seluruh aspek seperti politik, ekonomi, terus juga sosial, bahkan hubungan antar negara ya termasuk pendidikan. Nah, maka kalau pemuda hari ini benar-benar menjadi agent of change, terus juga menjadi the next level of activism, menjadikan Islam sebagai arah perjuangan. Ya karena hanya dengan Islam diterapkan secara kafah atau menyeluruh ya, perubahan yang mereka dambakan itu bisa terwujud secara hakiki. Jadi Islam itu sebagai pokok gerakannya. Nah, sebab dengan itu ya perjuangan para pemuda sekarang itu bukan hanya tercatat di berita atau secara dunia, tapi juga bernilai ibadah di sisi Allah. Masya Allah ya, seperti itu Bu Desi. oke. Terima kasih Kak Nira. Nih, eh kita ternyata kok sudah 24/7 ya. Ini Bu Siti mohon maaf untuk pertanyaan berikutnya agak dipersingkat nih. Tadi kan disebutkan Kak Nera bahwa di masa Nabi para sahabat yang sebagian besarnya pemuda itu benar-benar menjadi agen perubahan dengan Islam. Kayak keren banget begitu. Mereka dengan Islam itu kemudian mereka bisa menjadi agen perubahan yang benar-benar melakukan perubahan. Nah, terkait dengan aksi massa sebagai bentuk protes kepada penguasa, di dalam Islam ada pembahasan tentang muhasabah lil hukam sebagai bagian dari thariqah umat dalam perubahan. Lantas bagaimana tentang muhasabah lil hukam di masa lalu? Apakah masih relate jika diterapkan hari ini, Bu Siti? Ya, sobat pencinta Jawa Dwipa dan Bu Desi, Masya Allah ya, terkait dengan aksi protes ini ternyata memang rekam jejaknya cukup panjang. Kalau di negeri kita itu bisa kita telusuri mulai dari zamannya Kerajaan Majapahit misalnya ada tradisi PP atau berjemur beramai-ramai untuk menyampaikan aspirasi kepada penguasa. Kemudian ketika Islam datang di masa Kesultanan Surakarta ataupun Jogja, tradisi protes atau menyampaikan masukan kepada penguasa, baik dilakukan perorangan dan kelompok, ini disiapkan tempat yang khusus,
yaitu di alun-alun keraton, karena dianggap sebagai hak dasar rakyat, bukan sebagai sebuah pembangkangan. Kemudian ketika masa penjajahan, masa penjajahan ketika sistem demokrasi ini sudah diwariskan ke negeri ini, maka protes masyarakat itu dianggap sebagai bagian dari hak rakyat, artinya bisa dilakukan dan bisa juga tidak. Nah, aksi protes kemerdekaan setelah demokrasi ini sukses bercokol di negeri kita, aksi demo ini adalah cara rakyat untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat yang menjadi salah satu dari 4 kebebasan dalam negara demokrasi. Yang ini dipopulerkan oleh Franklin Delano Roosevelt dalam pasal 19 The Declaration Human Rights tahun 1948. Nah, aksi protes yang terjadi pada masa kemerdekaan, pasca kemerdekaan terjadi ini juga semua bagian dari people power, yaitu gerakan politik untuk menggulingkan kekuasaan pemimpin penguasa secara paksa melalui jalan aksi demonstrasi rakyat. Jadi pemimpin itu dianggap korup, dianggap melanggar konstitusi, sehingga people power ini adalah bagian dari hak berdemokrasi. Nah, people power ini adalah gerakan politik yang sifatnya instan, sesaat, euforia, ya, paradigmanya sederhana. Sederhananya bagaimana ketika negeri ini banyak para penguasanya itu adalah buruk, maka mudah saja ganti saja penguasa yang buruk tadi. Dianggap masalah selesai, tetapi kemudian akar persoalan utamanya yaitu demokrasi, sekuler, kapitalisme itu justru tidak pernah tumbang. Nah, gerakan politik ini instan untuk mengganti pemimpin, dan ini rawan, Bu Desi, rawan pembajakan arah perjuangan, karena yang ikut aksi itu kan beragam ya, mulai dari driver ojol, buruh, mahasiswa, semua beragam. Kemudian kepentingan, visi misi politiknya juga jadi kan berbeda gitu. Nah, iya, betul. Ya, berikutnya people power itu juga karena tidak memahami akar kezoliman dari arah protes itu apa, harusnya mengganti sistem yang rusak, bukan sekedar pemimpin yang rusak, maka sistem yang rusak ini akan terus bertahan dan kemudian melahirkan kerusakan baru, kemudian memunculkan kembali akumulasi kecewaan masyarakat yang berujung pada kerusuhan. Nah, yang ini berbeda kalau aksi protes dalam pandangan Islam gitu ya. Jadi dalam pandangan Islam, aktivitas umat untuk menyampaikan suaranya ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar atau nasihat. Dalam hadis Arba'in yang ketujuh, Imam Nawawi, ad-dinun nasihatu kulna liman qalallahi wal kitabihi wali rasulihi wali amatil muslimina wa amatihim gitu ya. Nah, dikatakan Rasulullah pernah bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa Rasul? Rasulullah menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasulnya, bagi para pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam secara umum. Hadis riwayat Muslim. Kemudian tadi Bu Desi menyampaikan bagaimana muhasabalil hukam dalam Islam. Nah, muhasabalil hukam dalam Islam ini adalah bagian penting dari amar ma'ruf nahi mungkar. Muhasabalil hukam ini adalah torikoh umat atau metode umat untuk menyampaikan masukan, kritikan kepada penguasa. Nah, ini bukan people power, karena Rasulullah tidak mencontohkan protes itu dalam konteks people power tadi gitu ya. Nah, maka berbeda dengan people power dalam demokrasi, mengkritik penguasa di dalam Islam itu bukan hanya hak, tapi juga kewajiban. Nah, sementara kalau dalam demokrasi itu kan hak ya. Nah, maka kebaikan dan keburukan penguasa itu akan menentukan baik dan buruknya masyarakat, karena sikap dan kebijakan penguasa itu, Bu Desi, sangat berpengaruh kepada masyarakat yang ada di bawah kekuasaannya. Jika penguasanya zolim, ya pasti terjadi kerusakan. Niscaya masyarakat juga rusak. Nah, karena itu amar ma'ruf nahi mungkar terhadap penguasa itu akan menghantarkan pada baiknya masyarakat dan mencegah kezoliman yang akan menimpa masyarakat. Nah, maka amar ma'ruf nahi mungkar, muhasabalil hukam ini bahkan dalam satu hadis Rasulullah dikatakan sebagai afdolul jihad.
Jadi afdolul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jairi au amiri jair gitu ya. Jadi jihad yang paling Mm-mm. utama itu adalah kata-kata yang adil, yang hak di depan penguasa yang zolim atau amir yang zolim. Nah, lantas berikutnya bentuk muhasabahnya seperti apa? Ada aksi namanya muzaharot atau masyiroh. Jadi memang menyampaikan masukan, pendapat, perasaan di hadapan publik secara berjamaah di pusat kota. Nah, ini boleh sebagai salah satu cara dengan syarat ya. Yang pertama, ya memahami akar persoalannya apa. Jadi ada dua. Kalau ternyata kezoliman itu terjadi karena sistemnya yang rusak seperti hari ini, kapitalisme, demokrasi, liberalisme, maka tuntutannya itu bukan mengganti pemimpinnya, tapi mengganti sistemnya yang rusak, yang melahirkan pemimpin yang korup, pemimpin yang tidak amanah. Itu yang harus dilakukan. Sebagaimana Rasul mencontohkan ada aksi masif yang dilakukan Rasul di Mekah, mengkritik penguasa yang menerapkan sistem jahiliyah agar menggantinya dengan sistem Islam di seputar Ka'bah gitu ya. Nah, tapi jika sistemnya itu sudah benar, syarat Islam dalam wadah khilafah itu, tapi terjadi penyimpangan yang dilakukan personil penguasa Islamnya, maka muhasabah lil hukam ini dilakukan agar penguasa mengoreksi kesalahannya. Ini sebagaimana yang pernah terjadi di masa Umar bin Khattab. Ada seorang sahabiah namanya Khawla binti Sa'labah yang memprotes Umar bin Khattab terkait dengan kasus pembatasan mahar. Nah, ini ada di tafsirnya Ibnu Katsir. Al-Quranul Azim. Yang kedua ya tentu saja tidak kekerasan Bu Desi, maka tidak akan berujung kepada aksi-aksi seperti hari ini, penjarahan dan lain-lain. Iya, tidak, karena dasar melakukan aksi itu bukan sekedar emosional mengganti pemimpinnya, tetapi agar pemimpin itu menerapkan syariat Islam. Nah, dasarnya adalah karena kecintaan, bukan karena kebencian gitu ya. Kemudian tidak boleh campur baur laki-laki perempuan, dan aksi masyiroh ini tuh yang perlu dicatat ya adalah edukasi politik sebenarnya. Untuk apa? Membangun kesadaran politik yang wajib kaum muslimin itu tanamkan pada umat. Karena kesadaran politik itu artinya kesadaran umat mau urusan mereka itu diatur dengan aturan Islam. Karena aturan Islam sajalah yang akan mampu memenuhi hak-hak umat, memberikan kemaslahatan bagi umat. Nah, parahnya kalau tidak ada kesadaran politik, maka akan menghantarkan pada keterpurukan, mudah dimanfaatkan, dikuasai, dijajah. Nah, maka kesadaran politik inilah yang akan menghantarkan pada kebangkitan dan kejayaan ketika memang diatur dengan syariat Allah. Begitu Mbak Desi dan Sobat Pencinta Jawa. Baik, terima kasih Bu Siti. Jadi berbeda ya Bu Siti antara muhasabah lil hukam dengan people power. Sementara tadi people power yang melengsarkan penguasa, sementara sistemnya masih sama, itu ibarat keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya, alias sama saja, sengsara ujungnya. Baik Sobat, iya, Sobat Pecinta Jawa Dwipa, tadi kita sudah simak bersama pembahasan tentang jejak aksi, suara umat dan muhasabah lil hukam. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi karena waktunya yang terbatas, saya pilih aja, nggih. Ini pertanyaan untuk Kak Nera. Sepakat dengan Kak Nera, lantas bagaimana cara kita mengarahkan para pemuda masa kini untuk terus menyuarakan kebenaran yang sesuai syariat, sedangkan kita tahu generasi Z atau Gen Z itu sungguh unik, yang mager dan banyak kurang pedulinya. Silakan Kak Nera, 1 menit aja cukup ya Kak Nera ya. Baik Bu, sebenarnya 1 menit aja ya. Nah, jadi Iya. unik banget, bahkan sekarang itu ada yang suka mager kan, terus juga ada yang merasa itu perjuangan itu ribet panjang. Nah, justru disitulah sebenarnya peranan kita ya sebagai para pemuda muslimah yang dimana itu mengarahkan energi dan keunikan mereka supaya nggak berhenti di tren-tren receh, bahkan tapi diarahkan ke hal yang bermakna, yaitu menyuarakan kebenaran.
Nah, kalau ibaratnya itu bahasa pemudanya itu adalah ya kita harus paham dulu apa namanya semacam strategi dakwah buat ke para pemuda ya semacam kayak ibaratnya strategi marketingnya bahwa Islam itu sudah kasih guidance bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan kerjaan segelintir orang tapi tugas kolektifnya umat dan pemuda biasanya yang paling semangat untuk memulainya. Kalau yang disebutkan sebelumnya itu pemuda zaman sahabat seperti Mus'ab bin Umair atau Ali bin Abi Thalib itu punya kiyadah fikriyah yang jelas yang dimana orientasi hidupnya itu ke akhirat itu bukan sekedar eksis atau viral. Nah, kalau Gen Z hari ini itu diarahkan dengan akidah lurus, terus juga dibimbing thariqah perjuangan Islam, ya maka kreativitas mereka itu bisa jadi kekuatan besar untuk bongkar kerusakan hari ini dan menyuarakan Islam kafah. Nah, jadi intinya jangan sampai Gen Z itu sibuk bilang mager, tapi kita perlu dorong mereka biar ngerti bahwa menyuarakan kebenaran itu keren, itu level aktivisme yang sesungguhnya. Dan mereka melakukan sesuai, dan ketika mereka lakukan sesuai dengan syariat, ya perjuangan itu bukan cuma meaningful di dunia, tapi juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, Bu Desi. Oke, Kak Nera, terima kasih. Untuk Bu Siti, pertanyaannya dari Sobat Pecinta Jawa Dwipa, jika Nabi dan para khalifah menerima kritik umat, mengapa hari ini penguasa alergi terhadap muhasabah? Bu Siti juga 1 menit aja. Ya, terima kasih Mbak Desi dan sobat pencinta Jawa Dwipa. Jadi memang kita memahami ya ada 2 akar persoalan yang mendasar ya. Yang pertama adalah sistem yang buruk, kemudian sistem yang buruk ini melahirkan pemimpin yang juga buruk, termasuk pemimpin yang anti kritik gitu ya, tidak mau dikritik, sulit menerima kritik. Nah, kenapa sulit menerima kritik atau mungkin alergi terhadap kritik? Ketika kritik tadi dipandang sebagai bentuk untuk menjatuhkan kekuasaan gitu ya. Nah, tentu saja ketika sudah para penguasa hari ini sudah PW, sudah ada di zona nyaman gitu ya, dengan sistem yang memberikan kenyamanan bagi mereka, padahal sistem itu di mata Allah rusak, maka tentu saja ketika ada kritik-kritik itu dipandang sebagai satu bentuk satu bentuk yang ini mau menjatuhkan gitu ya, bukan dipandang sebagai satu bentuk kebaikan gitu yang akan menghantarkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Nah, ini yang kita tidak temui di sistem hari ini. Pemimpin itu justru kebanyakan anti kritik gitu ya, karena merasa sudah nyaman hidup di dalam sistem yang memberikan kenyamanan bagi dirinya gitu ya, bagi keluarganya. Dan tentu saja kalau kritik terhadap sistem ini masih berlanjut, itu bisa mengancam ya, kenyamanan yang didapat dari sistem yang rusak ini. Begitu Mbak Desi. Baik, terima kasih Bu Siti. Karena kekuasaan hari ini tuh memang seperti kursi yang empuk. Jadi kalau udah duduk lupa berdiri gitu katanya. Gitu ya. Ya, alhamdulillah. Ini mohon maaf sekali Kak Nera dan Bu Siti dan juga sobat pecinta Jawa Dwipa karena waktunya juga sangat terbatas. Namun sebelum acara malam hari ini saya tutup, saya minta untuk kedua narasumber memberikan closing statement terlebih dahulu. Dari Kak Nera, sumonggo. Ya, baik ya Bu Desi dan para sobat pecinta Jawa Dwipa. Jadi sejarah selalu ditulis ya oleh kebenaran pemuda. Dan sejarah gemilang itu hanya akan lahir bila para pemuda itu memilih syariah sebagai jalan perubahan. Kalau pemuda itu menyerahkan dirinya pada sistem rusak, ya maka kerusakanlah yang diwariskan. Nah, tapi jika pemuda itu bangkit menegakkan syariat Islam, maka kejayaanlah yang akan ia hadiahkan. Seperti itu. Barakallah. Bu Siti, sumonggo. Ya, sobat pencinta Jawa Dwipa dan juga Bu Desi serta Kak Nera, Ibnu Qutaibah mengutip perkataan Ka'ab al-Akhbar ya, perumpamaan antara Islam, kekuasaan dan rakyat
adalah laksana tenda besar, tiang dan tali pengikat serta pasaknya. Tenda besarnya adalah Islam, kemudian tiangnya adalah kekuasaan, tali pengikat dan pasaknya adalah rakyat. Satu bagian tidak akan baik tanpa bagian yang lain. Yang ini menggambarkan relasi hubungan antara penguasa dan rakyat. Maka perumpamaan di atas ini bermakna bahwa tiang itu adalah kekuasaan, tali dan pasak adalah rakyat. Itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya jika tidak untuk menegakkan tendanya tadi, yaitu Islam. Maka sebaliknya, tenda itu juga tidak berdiri tegak tanpa adanya tiang yang dikuatkan oleh tali dan pasaknya. Nah, untuk apa tenda berdiri? Tidak lain untuk menaungi dan memberikan kemaslahatan bagi siapa saja yang ada di bawahnya. Oleh karena itulah, agar sejarah aksi protes masyarakat ini tidak berulang berujung kerusuhan, tidak terulang kembali, maka penguasa dan rakyat ini wajib memahami bahwa penerapan syariat Islam secara kafah dalam wadah khilafah lah yang akan membawa umat pada kemaslahatan, dan ini pasti akan mengakhiri protes umat yang berujung kerusuhan. Demikian Bu Baik. Desi. Baik, terima kasih Kak Nera dan juga Bu Siti. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk berbagi ilmu dalam mendudukkan aksi massa dari sisi sejarah di masa lalu dan masa kini, serta solusinya yang cemerlang yang kita semua harapkan dapat diterapkan hari ini. Semoga apa yang telah dibahas malam hari ini menjadi amal solih serta jariah pahala yang mengalirkan berbagai kebaikan untuk kedua narasumber. Jazakumullah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti dan Kak Nera. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik. Sobat pecinta Jawa Dwipa, demikianlah Kupas Jawa Dwipa episode 17 kali ini dengan tema Jejak Aksi, Suara Umat, dan Muhasabah lil Hukam. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari fakta sejarah di masa lampau dan dapat bersikap dengan tepat dalam menyikapi keadaan hari ini. Dengan kembali pada petunjuk ilahi Robi. Jangan lupa like, komen, dan share ke semua platform sosial media yang Sobat miliki. Ikuti terus Kupas Jawa Dwipa di live fanpage Facebook Muslimah Pelopor Perubahan Jawa Tengah, dan juga saksikan tayangan ulangnya di channel YouTube MPP Jateng. Jangan lupa subscribe agar dakwah ini terus berkembang. Sobat pecinta Jawa Dwipa, terima kasih kepada Sobat pecinta Jawa Dwipa yang telah berpartisipasi, komen, pertanyaannya. Jazakumullah khairan katsir. Mohon maaf apabila selama memandu acara ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di episode Kupas Jawa Dwipa selanjutnya bersama saya, Desi Nurwulandari, dalam acara Kupas Jawa Dwipa, mengungkap perspektif sejarah dalam konektivitas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.